Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Gwarunisa dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat laporan keuangan. Langkah pertama, kita ganti sheet 1 menjadi tabel dengan cara klik 2 kali. Langkah selanjutnya, kita tinggal membuat tabel rekening dari soal CV Amijaya. Kemudian di nomor rekening bisa diisi dengan 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 2101, 2102, 3101, 3102, 4101, 5101, 5102, 5103, dan 5104. Kemudian di nama rekening bisa diisi kas sampai beban perlengkapan. Setelah selesai membuat tabel, langkah selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Klik sheet 2 dua kali, kemudian ganti nama menjadi jurnal umum. Lalu kita selanjutnya buat judul untuk jurnal umumnya. Kemudian kita akan membuat tabel untuk jurnal umumnya. Untuk tabelnya bisa disesuaikan seperti ini. Yang pertama, bisa diketik tanggal, kode, nama barang, keterangan, debit, kredit, di saldo. Selanjutnya, isikan kolom nama barang dengan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu klik kolom 9, titik koma, lalu blok kolom tabel, lalu diabsolkan dengan mengeklik VN dan V4. Lalu ketik 2,0, kemudian di enter. Untuk mengisi jurnal umum, kita harus mengeblok dulu kolom tanggal, kode, nama barang, keterangan, debit, kredit, kemudian mengeklik from, kemudian akan muncul seperti gambar berikut. Kemudian isikan sesuai dengan transaksi jurnal umum. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 16 April 2005. Penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien untuk kas 1101, keterangan pendapatan. Kemudian debitnya 4 juta sesuai dengan transaksinya. Kemudian kita akan isi di kolom kreditnya, yaitu piutang dengan kode 1102, keterangan pendapatan, kredit 4 juta. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 17 memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Kemudian kodenya ada 1102, keterangan pendapatan, lalu di kolom debit sebesar 1.700.000,
Selanjutnya pada tanggal 17 April 2005, kodenya 4101 dengan keterangan pendapatan dan kolom kredit sebesar 1.700.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar biaya lain-lain pada tanggal 19 April 2005 dengan kode 5103. Kemudian keterangannya diisi pendapatan, beban, debitnya diisi 2 juta. Selanjutnya kita akan mengisi kolom kredit tanggal 19 April 2005 dengan kode 1101, keterangan pendapatan, beban, lalu kreditnya sebesar 200.000. Kemudian di tanggal 21 membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Maka transaksinya adalah utang di debit dengan kode 2101, keterangannya pelunasan hutang. Kemudian di debitnya sebesar 2.600.000. Di kolom kreditnya yaitu kas dengan kode 1101, keterangannya pelunasan hutang. Kemudian kreditnya sebesar 2.600.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 membayar perlengkapan secara kredit sebesar 200.000 dengan kode 1104, keterangannya pembelian perlengkapan kredit. Kemudian debitnya sebesar 200.000. Selanjutnya di akun kredit, akunnya adalah hutang. Dengan kode 2101. Keterangannya yaitu pembelian perlengkapan kredit. Kemudian kreditnya sebesar 200.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 23 untuk keperluan pribadi Ami. Jurnalnya yaitu di debit Prive dengan kode 3102, keterangan Prive dan debitnya sebesar 2.100.000. Untuk kolom kreditnya kodenya 1101, keterangannya Prive dengan kredit sebesar 2.100.000. Kemudian pada tanggal 25 menerima pendapatan jasa audit yang telah dilakukan dengan kode 1101, keterangan pendapatan. Kemudian
debitnya sebesar 1.900.000. Untuk kolom kreditnya yaitu dengan kode 4101. Kemudian di keterangan pendapatan dan di kredit sebesar 1.900.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 30 membayar pegawai sebesar 1.800.000 dengan kode 5101. Kemudian keterangannya pembayaran gaji dan debitnya sebesar 1.800.000. Selanjutnya di kolom kreditnya pada tanggal 30 April 2005 dengan kode 1101, keterangannya pembayaran gaji dan kreditnya sebesar 1.800.000. Kemudian setelah selesai semuanya, kita close, kemudian kita totalkan jumlah jurnal umumnya dengan cara sama dengan sum, lalu tarik, setelah itu klik enter, 1.800.000. Lalu selanjutnya kita bisa tarik ke samping dan bisa dilihat sudah balance besar 4.500.000 sesuai dengan jurnal umumnya. Lalu tinggal rapi-rapikan saja. Selanjutnya kita akan bikin buku besar, lalu kemudian ganti sheetnya menjadi Baby Activa lancar, Baby Activa tetap, dan seterusnya. Pada Baby Activa lancar kita buat tabel buku besar dengan mengcopy jurnal umum, kemudian dirapikan sesuai dengan buku besarnya. Nah, jika sudah jadi tabelnya akan seperti ini. Kemudian ketik kode, karena ini tabel kas, maka nomornya 1101. Kemudian kita akan memberikan keterangannya dengan cara sama dengan full cup, lalu klik kodenya sama dengan 1101. Setelah itu blok nomornya, kemudian diabsolkan, lalu tambahkan titik koma 2, titik koma 0, klik enter, lalu akan muncul tulisan kas. Kemudian kita blok tabel Baby Activa lancar, lalu klik data, lalu advance. Maaf ya teman-teman, ini ada trouble di laptopnya jadi tidak muncul kolomnya. Jadi intinya nanti teman-teman pilih copy to another location terlebih dahulu, lanjutkan di kolom list rank, kemudian teman-teman blok kolom tabel jurnal umumnya. Setelah itu pada kriteria ranknya di blok kolom kode beserta nomor kodenya. Setelah itu terakhir di kolom copy, teman-teman bisa blok tabel buku besarnya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa insert di bagian paling atasnya, kemudian ditambahkan tanggal sebelum tanggal 16 atau sebelum tanggal transaksi. Keterangannya yaitu neraca saldo, sesuaikan saldo di neraca saldonya ya teman-teman, pada CV Amijaya.
Kemudian teman-teman bisa mengisikan kolom saldo penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan saldo normal. Karena ini kas, maka saldo normalnya ada di debit. Jadi setiap transaksinya berada di debit, maka saldonya akan bertambah. Sementara kalau ada saldo di kredit, maka saldonya akan berkurang. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya, teman-teman bisa rapikan tabelnya. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama seperti ini ke buku besar selanjutnya. Kemudian nanti total saldo di buku besarnya bisa dimasukkan ke neraca.
Selanjutnya kita totalkan sama dengan sum, lalu blok angka di debitnya. Setelah itu tarik rumusnya ke samping. Hasilnya balance senilai 55.200.000. Setelah itu rapikan neraca saldonya. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kurang lebih tabelnya sama seperti jurnal umum, itu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Klik for, akan muncul kolom seperti ini. Transaksi pertama pada jurnal penyesuaian yaitu pada tanggal 30 April 2005. Transaksinya yaitu pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000 dengan kode 1102, keterangan piutang dengan debit senilai 500.000. Selanjutnya untuk kolom kredit, dengan kode 4101, keterangan piutang dan kredit sebesar 500.000. Selanjutnya transaksi kedua perlengkapan, yang tersisa adalah 200.000. Maka kodenya adalah 5104, keterangan pemakaian perlengkapan, debitnya 600.000. Kemudian untuk kolom kreditnya yaitu perlengkapan dengan kode 1104, keterangannya pemakaian perlengkapan dan kreditnya senilai 500.000. Transaksi ketiga yaitu sewa gedung untuk masa 1 tahun dari 1 Januari 2005 sampai 1 Januari 2006. Dengan kodenya 5102, keterangannya piutang sewa dan debitnya senilai 1.200.000. Kemudian akun kreditnya yaitu piutang sewa, kodenya 1103, keterangan piutang sewa dan kreditnya 1.200.000. Kemudian transaksi keempat yaitu beban gaji yang harus dibayar senilai 300.000. Maka kodenya yaitu 5101, keterangannya hutang gaji dan debitnya 300.000. Untuk kreditnya yaitu akun gaji yang terhutang atau hutang gaji dengan kode 2102, keterangannya hutang gaji dan kreditnya senilai 300.000. Kemudian kalau udah selesai kita close. Kemudian jumlah dengan syarat sama dengan sum, kemudian blok angka yang ada di debit, kemudian klik enter, lalu tarik ke samping untuk rumusnya sama. Setelah itu kita tinggal rapikan tabelnya. Tahap berikutnya yaitu membuat neraca lajur, dan di sini saya sudah buatkan saldo dan ACP-nya. Sekarang tinggal mengisi NSP-nya di debit dengan cara sama dengan if dalam kurung or, lalu kita blok kolom saldo yang di bagian debit, kemudian absolutkan, kemudian tambah ACP yang debit.
kemudian diabsolutkan, lalu dikurangi yang bagian kredit, lalu diabsolutkan lagi, kurang dari 0, titik koma, blok saldo di bagian yang kredit, diabsolutkan lagi, kemudian lebih dari, kurang dari 0, titik koma, 0, kemudian blok lagi yang bagian debit di kolom saldo, lalu absolutkan, kemudian ditambah dengan ACP yang debit, absolutkan lagi, dikurangi ACP kredit absolut, lalu tambahkan add, kemudian tarik rumusnya ke bawah, kemudian rapikan angkanya dengan menambahkan format, kemudian untuk di bagian NSP kredit sama saja seperti tadi menggunakan rumus if dan or, kemudian nanti klik saldo yang bagian kredit, di kolom neraca kalian tinggal masukkan total-totalnya seperti ini ya teman-teman. Absolutkan, kemudian ditambahkan ACP di bagian kredit, absolutkan lagi, kemudian dikurangi ACP sebelah debit, kemudian diabsolutkan, lalu kurang dari 0, titik koma, saldo sebelah debit, di blok, lalu diabsolutkan lagi, setelah itu kurang dari, lebih dari 0, lalu titik koma 0, titik koma, saldo sebelah debit, diabsolutkan lagi, ditambah dengan ACP kredit, diabsolutkan lagi, kemudian dikurangi ACP sebelah debit, absolutkan lagi, lalu tambahkan add, kemudian di enter, setelah itu rumusnya ditarik ke bawah, kemudian dirapikan dengan format. Setelah itu dijumlahkan dengan rumus sum,
Kemudian, kita akan mengerjakan laba rugi dengan rumus sama dengan if, kemudian blok nomor rekening, absolutkan lebih dari 4.000, titik koma, NNSP di bagian debit. Di blok lalu diabsolutkan lagi, titik koma 0, lalu enter. Setelah itu dirapikan. Untuk yang kredit sama seperti tadi, bedanya saat mengeblok NNSP-nya di bagian kredit. Setelah itu, tinggal dirapikan tabelnya. Selanjutnya, di bagian neraca, di debitnya, rumusnya sama dengan if, lalu blok nomor rekening, diabsolutkan. Setelah itu, kurang dari 4.000, titik koma, NNSP yang bagian debit di blok lalu diabsolutkan, titik koma 0. Kemudian untuk yang bagian kreditnya, rumusnya sama seperti tadi, bedanya cuma yang bagian NSP-nya di blok yang kredit. Jangan lupa selalu absolut, titik koma 0. Lalu dirapikan tabelnya. Setelah itu, jumlahkan laba rugi yang bagian debit dengan rumus sama dengan sum, blok yang bagian debit, lalu enter. Dan untuk yang bagian kredit, dengan cara tarik ke sampingnya. Setelah itu akan mencari selisih laba rugi bagian debit dan laba rugi bagian kredit dengan cara seperti di atas. Dan hasilnya adalah 5 juta. Kemudian pada neraca,
debit dikurangi kredit, pada neraca debit dikurang kredit hasilnya 5 juta. Nah, berarti kita telah mendapatkan keuntungan senilai 5 juta. Setelah itu, kita akan mengerjakan 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu, klik akunnya, lalu blok dari nomor dari 4101, kemudian titik koma 2, titik koma 0, lalu tarik ke bawah supaya rumusnya masuk ke akun yang lain. Setelah itu, kita akan membuat rumus sama dengan, lalu klik neraca lajur, masukkan pendapatan jasa, kemudian masukkan akun-akun yang lain sesuai dengan ketentuan atau rumus laba rugi, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Nanti bebannya ditotal, lalu di pendapatan dikurangi dengan beban. Dan itu adalah hasil dari laba sebelum pajak. Dan nanti hasilnya 5 juta. Selanjutnya, kita akan mengerjakan laporan perubahan modal. Pertama, kita masukkan modal awalnya yang diambil dari neraca lajur. Setelah itu, kita masukkan labanya dari laporan laba rugi. Lalu, masukkan brief yang diambil dari neraca lajur. Setelah itu, modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi dengan price. Hasilnya yaitu 43.300.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan neraca akhir dengan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu blok nomor rekening yang pertama, kemudian titik koma, sampai yang bagian prive, absolutkan titik koma 2, kemudian tarik rumusnya ke bawah, lalu yang debit dengan rumus sama dengan, kemudian klik neraca lajur, lakukan hal yang sama ke akun-akun. Setelah itu, nanti tinggal di total. Setelah selesai, modal alaminya diganti dengan dan di sini modal alaminya diganti dengan modal akhir yang ada di laporan perubahan modal yang tadi. Nah, ini kan 43.300.000. Kemudian tambahkan bagian debitnya dan hasilnya 45.600.000. Nah, di bagian debit dan kreditnya itu sama-sama menggunakan rumus sum. Dan ini sudah balance ya teman-teman.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.